warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nita Konika, kelas 12/4, nomor absen 10. Kali ini saya akan mengkritik tokoh yang sangat berpengaruh di dunia sepak bola di Indonesia. Sintayong lahir pada 11 April 1970 atau disingkat sebagai STY, adalah mantan pemain sepak bola berkebangsaan Korea Selatan yang kini menjadi pelatih tim nasional Indonesia atau Timnas. Sebelumnya, Coach Shin pernah menjadi pelatih Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2018. Dia merupakan orang pertama yang memenangkan kejuaraan klub Asia atau Liga Champions AFC sebagai pemain dan pelatih. Ia memenangkan kejuaraan klub Asia 1995 dan Liga Champions AFC 2010 bersama Selkan Ituai China. Dia juga dianggap sebagai pelatih timnas Indonesia terbaik dalam sejarah. Kritikan, timnas Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Saya lihat sejak kuis nilai hingga sekarang dipegang Sintayong, kita menuju trik sebenarnya. Jangan lupa, kedua itu pelatih dunia loh, kata Musyrik Effendi. Menurut legenda Persibaya itu, banyak kemajuan yang tampak di skuad Garuda sejak ditangani Sintayong. Fisik pemain kuat, teknik individu meningkat, dan mindset pemain untuk menerapkan berbagai teknik yang bisa dijalankan dengan baik. Paling penting lagi adalah mental yang gak mau kalah, tuturnya. Khususnya mengenai keberhasilan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar. Musyrik Effendi menyebut Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah memiliki semua elemen yang disebutkan sebelumnya. Intinya, Sintayong ini menjadikan pemain Indonesia pintar main bola dengan level tertinggi. Ia memang belum memiliki piala, tetapi sebagai pelatih kelas dunia, Sintayong fokus mengangkat Indonesia ke level Asia. Ujarnya, timnas Indonesia U23 melangkah putaran final Piala Asia U23 2024 setelah menjadi juara grup H kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang digelar di Stadion Manahan Solo. Tim Garuda Muda menang 9-0 atas Cina Taipei dan 2-0 atas Turkmenistan. Bagaimana sih cara agar Indonesia lebih baik? Hal ini terlihat jelas dengan rata-rata usia timnas yang turun drastis dari 26,5 tahun di era sebelumnya menjadi 23,6 tahun. Perubahan ini bukan hanya tentang usia, tetapi juga tentang mentalisme dan kebugaran fisik yang kerap kali menjadi faktor utama timnas Indonesia bersaing di Asia dan Tenggara. Sintayong juga menyadar bahwa untuk bersaing di level internasional, timnas Indonesia memerlukan pemain-pemain yang memiliki fisik prima dan mental yang kuat. Langkah berani Sintayong dalam mempromosikan banyak pemain muda ke timnas senior memang menuai pro dan kontra. Di satu sisi, banyak yang mempertanyakan pengalaman dan kemampuan mereka. Di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai langkah tepat untuk membangun fondasi timnas yang kuat di masa depan. Namun, Sintayong tampak memiliki visi yang jelas. Ia memahami bahwa kemunduran sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh fondasi yang rapuh. Timnas terus-menerus mengalami pemberontakan tanpa adanya fondasi pemain muda yang solid. Oleh karena itu, Sintayong fokus membangun fondasi yang lebih kokoh terlebih dahulu. Ia memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mendapatkan pengalaman di level senior. Sekarang bukan lagi skema lomba dan mengandalkan kecepatan individual yang menjadi andalan, tetapi lebih ke arah pemain taktis dan efektif. Pitching, bulky, serangan, dan pertahanan yang solid menjadi fokus utama dalam strategi timnas di era Sintayong. Sintayong tak hanya membangun fondasi timnas yang kuat, dia juga menanamkan filosofi sepak bola yang baru kepada para pemain muda ini. Dia ingin bermain dengan penuh semangat
disiplin dan pantang menyerah. Satu persatu dari para pemain muda terus-menerus ditunjukkan kemampuannya. Aspek mental dan skill mereka terus diasah sesuai standar dan ketentuan. Dan juga Sintayong tak ragu untuk mencoret pemain yang tak mampu beradaptasi dengan pola permainan yang diterapkannya. Perlahan namun kerja keras Sintayong mulai menampakkan hasil. Kerangka dasar timnas mulai terlihat, pola permainan makin terbentuk. Trinity di antara pemain lokal dan naturalisasi pun mulai terjalin dan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Ya, bersama Sintayong, sekali lagi pemain merasa sangat nyaman, kepercayaan diri mereka terus didongkrak, dan mereka kini berani untuk bermimpi lebih tinggi. Untuk kedepannya, Indonesia perlu yang namanya percaya proses agar bisa melihat Indonesia lebih baik dan tetap mempertahankan pelatih Sintayong. Bagaimanapun, Sintayong tetaplah hanya dia yang bisa membuat timnas Indonesia menduduki peringkat ke-133 di dunia. Kesimpulannya, meskipun Sintayong berkebangsaan Korea, tetapi pelatih kebangsaan Korea ini sangat teliti dan sangat tulus untuk memberikan ilmunya untuk timnas Indonesia atau tim nasional Indonesia. Walaupun banyak yang tidak suka dengan pelatihan Sintayong, tetapi ia berhasil membungkam kritikan tersebut dengan keberhasilannya membawa Indonesia yang awalnya peringkat 142 menjadi peringkat 133. Baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai Sintayong. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.